Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita memasuki season yang ke-10 dari pelajaran Mekanika Tanah 1. Bab yang kita pelajari berikutnya adalah flow of water in soil, di aliran air di dalam tanah. Jadi istilahnya bisa juga dibilang permeability atau permeabilitas, atau disebut juga seepage. Jadi banyak namanya. Jadi air yang di dalam tanah itu mengalir. Ada aliran air di dalam tanah. Makanya disebut flow of water in soil. Di sini dijelaskan bahwa tanah mempunyai rongga udara yang terinterkoneksi, saling berhubungan. Sehingga air dapat mengalir melalui titik-titik yang energinya tinggi ke poin-poin yang energinya rendah. Jadi air biasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Energi yang tinggi itu maksudnya air yang berada posisi di ketinggian, sedangkan energi yang low energy ini, titik yang rendah ini maksudnya pada kerendahan. Pelajaran dari aliran air melalui poros atau pori-pori tanah, media pori-pori tanah ini penting di dalam soil mekanik, di dalam pelajaran mekanika tanah, atau penting di dalam konstruksi teknik sipil. Ini dibutuhkan untuk mengestimasi jumlah atau kuantitas dari air yang mengalir di bawah tanah, underground. Dari variasi kondisi hidroliknya. Untuk investigasi, untuk masalah investigasi, untuk memecahkan masalah investigasi, ini pemompaan air dari tanah, dari konstruksi di bawah tanah, dan membuat analisa stability dari dam atau bendungan tanah, atau struktur dinding tanah dari gaya-gaya seepage. Jadi biasanya seepage ini terjadi pada dam atau dinding penahan tanah, bisa juga pada konstruksi misalnya kolam air tanah, atau yang paling dekat ke yang berada di sekitar kita, seperti ini misalnya. Akan saya jelaskan. Misalnya ini permukaan tanah. Sini ada rumah biasa, rumah tinggal. Biasanya kalau kondisi yang paling terkini itu sumurnya di sini, misalnya sumur bor. Di depan biasanya dibuat septic tank yang dalamnya ya lebih kurang paling dalam ya 1,5
meter ini di lokasi perumahan-perumahan yang cukup padat. Ini ya bor biasa mungkin bisa sampai 10 meter. Karena biasanya di perumahan-perumahan itu tanahnya paling ya 9 dikali 12 meter. Ini sudah biasa di lingkungan-lingkungan Perumnas. Ini septic tank. Ini sumur. Ya, jaraknya karena tergantung dari luasan tanah, ini paling-paling jaraknya ya 7 sampai 8 meter. Ini setiap hari kita isi, sehingga air di sini tetap. Sedangkan ini air di dalam sumur ini mukanya tergantung dari musim. Kalau dia musim hujan, mungkin di sini permukaan airnya tanahnya. Kalau dia musim kemarau, bisa mendekati ini. Jadi ini beda tingginya ya sekitar ini 8,5 meter. Istilahnya ini H-nya, ini L-nya 7 sampai 8 meter. Jadi gradien hidrolisnya ini H per L. Ya, 8,5 meter per 8 meter lah buat paling jauh ini. Ada yang 6 meter lagi. Ini sifat air akan mencari tempat yang rendah. Di musim kemarau dia berjalan. Ya, mungkin hujan, musim hujan nanti dia akan berhenti. Nanti kemarau lagi, jalan lagi, begitu setiap tahun. Ini akan suatu saat akan tembus. Makin besar nilai I ini kecepatan tembusnya makin cepat. Ya, kalau sudah sekali tembus, nah inilah yang dibilang rongga-rongga itu, rembesan ya, sipage ini yang di lingkungan kita, yang paling dekat sama kita. Sekali dia tembus, dia tidak akan bisa diperbaiki lagi. Ini dalam radius. Ya. Makanya sebenarnya kalau di lingkungan Perumnas, ya, ini kan paling rawan ini. Sekali dia sudah menyatu ya, dia akan berkawan selama-lamanya. Tidak akan bisa diperbaiki struktur tanahnya itu. Ya. Nanti air yang di sini bisa hampir sama warnanya dengan air yang di sini. Ya, makanya bisa saja bakteri E. coli-nya sampai cacingan juga orang-orang yang tinggal di perumahan-perumahan seperti ini. Makanya kalau di Perumnas ya, misalnya seperti ini. Nah, ini jalan ya, simpang 4. Ya, rumah kan rapat itu. Nah, sini rapat juga. Mungkin sini jalan, kan? Sini tembok, sini rumah pula. Rumah kan begitu, belaga punggung. Nah, di sini rumah juga. Nah, sini baru jalan. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Ini biasanya di Perumnas itu seperti ini, rumah susunnya. Nah, ini jalan, sudah jalan di sini. Ini. Nah, seperti ini. Ini jalan, nah, ini jalan ya begitu. Ini jaraknya cukup dekat. Ya. Ukuran tanah 9 kali 12 meter ini udah, kalau sekarang sudah standar kayaknya. Makanya sebenarnya
untuk ini setiap rumah kan ingin memiliki sumur. Kalau depannya sini berarti sumurnya di sini, yang ini rumahnya sumur sini. Nah, nanti septic tanknya kan masing-masing di sini nih. Makanya di sini perlunya kebijakan dari pemegang amanah pemerintah, biasanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Harusnya ya silahkan setiap rumah mempunyai sumur bor, tetapi maunya 50 sampai 100 rumah itu satu saja septic tanknya, mungkin dibuat kemana gitu. Mungkin nanti dialirkan ke sini, mungkin satu Pasum gitu ya, di daerah Pasum yang ada lapangan bola biasa diambil sedikit sini, jadi satu aja apanya septic tanknya. 40 sampai 100 rumah ya satu aja septic tanknya. Ini harusnya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan IMB ya, izin mendirikan bangunan. Sketnya harus seperti ini, tidak diizinkan setiap rumah itu mempunyai septic tank. Kalau setiap rumah mempunyai sumur silahkan, supaya ya kalau ini biasanya kalau di sini ya ini udah saling tembak nih, tembak-tembak. Walaupun di sini dikasih pagar, ya dia mainnya kan di bawah pagar itu nggak ada fungsinya. Ini saling tembak septic tank setiap pagi ya, tembak-tembakan ini antar warga yang tanpa disadari akan merusak ini mungkin 10 sampai 15 tahun. Pada saat cicilan kreditnya selesai, tanah pun mulai tercemari. Ya, karena ini semuanya punya septic tank ya, pencemarannya global, bukan satu rumah aja, global. Ini sulit diperbaiki kalau sudah rusak. Makanya kebijakannya harus ya dari ilmu sipage inilah kita memahami ini gitu. Ini yang paling dekat sama kita. Jangan terlalu dekat sumur dengan septic tank, karena seperti ini. Inilah kondisi yang perlu diperhatikan yang berada di sekitar kita. Oke? Itu kira-kira permasalahan yang ada di sekitar kita tentang sipage ini, supaya kita tahu kira-kira goal dari pelajaran ini. Ya seperti ini salah satunya. Ya nanti kalau di bendungan tanah, tapi ini sudah mulai tidak lazim sama kita, bendungan tanah. Paling-paling nanti kalau ada industri ya kalau dia membuat kolam limbah, nah ini di limbahnya di sini misalnya, di bendungannya. Nah, ini diusahakan ini bagaimana limbah ini tidak merembes gitu. Merembes, dia akan merusak ya area sekitarnya. Apalagi itu limbah yang cukup bahaya. Ini harus diperhatikan bagaimana sipage-nya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana penanganannya ini. Ya, harusnya dia mengalir ke satu tempat dan diolah sampai nanti limbah ini benar-benar aman, baru bisa dialirkan kemana gitu. Jadi dari awal sekali tercurah sini ya, ini tempat limbah ini ada bendungan tanah di sini ya. Nah, ini ada bendungan. Nah, di sini ada galian. Nah, bagaimana ini bisa mensikapi ini? Jangan sampai limbahnya tersipage ya, merembes kemana-mana. Oke. Ya, seperti ini retaining structure ini ya, kalau misalnya kalau sekarang model bangunan ya, apalagi gedung-gedung lantai lebih dari 5, biasanya dia membuat basement di atasnya untuk tempat parkir. Basementnya bisa lantai 1, lantai 2. Ini pada saat pembuatan basement ini
Ya ini 5 meter, 5 meter, udah 10 meter. Kemungkinan muka tanah di sini cuman 4 meter. Bagaimana air ini pada saat pelaksanaan tidak merembes ke sini? Kan di sini perlu dicor. Jadi perlu apa ya, tenaga ada di sini. Tak mungkin pula dia berenang di sini. Makanya ini bagaimana dindingnya nih, supaya tidak terjadi seepage. Nah, dari sini gitu juga akan terjadi seepage. Nah, supaya dia bisa bekerja di sini. Dan setelah pekerjaan selesai pun ini akan digunakan ruangan ini untuk tempat parkir. Makanya bagaimana ini membuatnya supaya tidak terjadi rembesan atau seepage terhadap muka tanah ini. Ini cukup kuat tenaga seepage ini. Oke. Itu contoh-contohnya tadi. Dam itu tadi ya seperti ini. Yang tadi ada di sini dam ya. Nah, ini retaining structure ya, bisa saja seperti ini. Ruang basement untuk gedung-gedung yang bertingkat biasanya ruang parkirnya ke bawah. Dan tadi satu tadi yang paling dekat sama kita ialah masalah septic tank. Nah, pelan-pelan kita pelajari masalah mekanisme seepage ini. Ini awalnya kita dikenalkan dengan persamaan Bernoulli. Ini H sama dengan ini seperti ini. Jadi di situ ada U. U itu tekanan air pori. Ini gamma air. Ini kecepatan aliran, velocity. G ini gravitasi, Z ini elevation head, atau kalau istilahnya di istilah lain boleh juga datum ya, atau kalau istilahnya lebih luasnya ya DPL gitu. Dari hukum Bernoulli ini dikembangkan karena ini kecepatan air mengalir di dalam pori tanah itu kecil sekali ya, bisa diabaikan, bisa dinolkan, sehingga persamaan tinggal H sama dengan ini tambah ini. Nah, ini dia. H itu beda tinggi ya. Nah, ini tadi ada gradien hidrolik seperti yang tadi saya jelaskan. I sama dengan H per L. Gradien hidrolis atau hidrolik gradien. L tadi jarak. Kalau yang nampak di perumahan tadi. Jadi kalau seperti ini ya, air akan mengalir dari A ke B. Ini datumnya ya, elevation head tadi ya. Kalau kita bisa kalau yang lebih datum ini yang paling mengglobal ya DPL, dari permukaan laut. Ini pola aliran, ada yang alirannya laminer, ada transition, ada yang turbulen. Biasanya kalau turbulen ini alirannya yang kencang. Ini transisi, ini laminer, ini berarti alirannya lambat. Untuk aliran air di sungai yang elevasinya curam ya, itu termasuk turbulen. Kalau sungai-sungai yang elevasinya datar ya transisi. Tapi kalau untuk aliran air di dalam tanah itu termasuk aliran laminer. Ini zonanya perbandingan sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu I-nya, sumbu Y-nya itu velocity, kecepatan aliran air. Kecepatan aliran air ini kalau di permukaan bisa diukur ya. Kalau di bawah permukaan tanah ya
Itu makanya itu bisa diabaikan karena terlalu kecil. Oke, di sini ada hukum Darcy law. P sama dengan K dikali I. Kecepatan aliran sama dengan koefisien permeabilitas dikali gradien hidrolis. Tadi kita sudah tahu gradien hidrolis itu H dibagi L. Sekarang kita pengen tahu nih K nih, koefisien permeabilitas. Koefisien permeabilitas. Kalau sudah dapat K, I-nya tadi seperti yang tadi digambar kalau di apa tadi di perumahan tadi yang 8,5/8 tadi dapat I-nya. Beda tinggi ya. Dapat I sama dengan H per L tadi. Nah, kita hanya mencari K aja nih, koefisien permeabilitas. Kalau dapat K, ya dikalikan I, ya dapatlah kecepatan aliran menurut si Darcy, hukum Darcy. Jadi K itu namanya boleh ini hydraulic conductivity, boleh otherwise non koefisien permeability atau koefisien permeabilitas. Ada lagi nyebutnya koefisien rembesan, silakan K ya. Jadi di dalam si patch ini K ini paling penting diketahui. Ada yang menyebutnya hydraulic conductivity, ada yang menyebutnya koefisien permeabilitas, ada yang menyebutnya koefisien rembesan. Di sini kita perlu mencari ini koefisien permeabilitas. Ini hydraulic conductivity tadi nilai K ya, K kecil ya. Di sini K ini dipengaruhi oleh nilai gamma air, viskositas air ini N, viskositas itu kekentalan air, dan K besar ini absolute permeability. Jadi nanti nilai K ini tergantung juga dari nilai viskositas air, kekentalan air. Makin kental airnya ya K-nya makin kecil. Ini ada beberapa nilai K, nilai koefisien permeabilitas yang terdeteksi dari beberapa jenis tanah, misalnya clean gravel, sirtu yang bersih ya. Ini 1 cm per second atau 1 cm per detik sampai 100 cm per detik. Coarse grain, nah, ini seperti ini. Fine sand, coarse grain coarse sand ini ya. Berarti ini pasir yang kasar. Nah, ini fine sand, pasir yang halus. Ini silty clay, lempung telanawang. Nah, ini lempung. Nah, lempung ini segini K-nya. Kita pakai satuan yang ini aja, cm per detik. Yang ini feet per min, ini agak kurang apa sama kita orang Indonesia, agak tidak biasa digunakan. Kita biasa dengan ini satuan cm per second atau cm per detik. Jadi kalau kita sudah tahu nilai K ini seperti ini, misalnya seperti ini misalnya. Seperti di perumahan tadi, I-nya misalnya H per L, misalnya H-nya 8 meter lah kita buat, L-nya pun 8, berarti I-nya sama dengan 1. K-nya tadi misalnya 0,001
cm per detik. Jadi kecepatan aliran sama dengan K dikali I. Ini sama dengan berarti 0,0001 cm per detik dikali 1 tanpa satuan. Jadi kecepatannya berarti 0,0001 cm per detik. Misalnya tadi ya rumah tadi itu, sini septic tanknya, sini sumurnya, ya ini septic tank, sini sumur, ini jaraknya misalnya 10 meter, atau kita buatlah 8 meter. Ini jaraknya kalau musim kemarau 6 meter. Berarti dari hukum Pythagoras ini kan hanya 10 meter. Berapa kecepatannya? Segini misalnya. Jaraknya 10 meter. Nah, kita berapa lama dia menempuh dari sini sampai sini? Kalau dia jalannya tanpa musim hujan dan kemarau ya. Kita lihat, coba kita hitung. Waktu sama dengan waktu tempuh. Waktu tempuh sama dengan kan kecepatan dikali jarak. Nah, ini sama dengan berarti 0,0001 cm per detik dikali 10 meter, jadi kan senti, di 1000 cm. Berarti ini dapatnya maaf dulu, ingat apa? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dari sini waktu sama dengan jarak dibagi maaf, ini dibagi ya. Ini sama dengan 1000 cm dibagi 0,0001 cm per detik. Nah, nanti dapat waktunya detik, ganti jadi jam, ganti jadi hari, ganti jadi tahun. Nah, ini bisa didapatkan hasilnya. Jadi berapa tahun dia akan ketemu ini sama ini. Kalau dia ya, kalaupun dia dihalangi oleh musim, misalnya 10 tahun, berarti kan tidak linear seperti ini ya, karena terhalangi musim hujan. Mungkin apa, kalau dia 10 tahun mungkin bisa jadi akhirnya karena nanti musim hujan naik, ini jadi gini, atau di sini musim hujan gini. Ini bisa saja misalnya 10 tahun jadi 15 tahun sudah sampai dia. Oke, kita lanjutkan. Makanya untuk apa? Penting mendapatkan nilai koefisien permeabilitas atau hydraulic conductivity, atau koefisien seepage atau koefisien rembesan. Nah, itu banyak namanya, K-nya. Nah, ini ada menentukan nilai K di laboratorium. Laboratory Determination of Hydraulic Conductivity, menentukan nilai K di laboratorium. Pertama pakai, jadi di sini ada dua ya metode untuk apa, yang untuk menentukan nilai
hydraulic conductivity ini pertama ini constant head. Alatnya ada alat uji constant head. Ada satu lagi falling head. Ada 2 alat uji. Jadi tanah yang kita mau tahu nilai K-nya, setiap tanah ini kan punya nilai K, setiap jenis tanah ini punya nilai K nih. Tanah yang ingin kita tahu nilai K-nya, kita uji, kita bawa ke lab. Tentunya tanah-tanah yang UDS ya, tanah-tanah yang tidak terganggu. Kita uji dengan constant head test atau falling head test. Ini yang pertama constant head test. Constant head test ini kita memakai rumus seperti ini. Alatnya seperti ini, lebih kurang ya. Kalau misalnya ini teoritisnya ya, kita coba lihat alat yang ini, alat uji permeabilitas. Nah, ini ya, ini. Jadi alat uji permeabilitas itu sebenarnya antara constant head test dengan falling head test jadi satu ya. Kalau menggunakan ini corong ini constant head test, nanti akan saya jelaskan. Kalau menggunakan ini tabung kaca ini itu namanya falling head test ya. Itu akan kita jelaskan. Kita lihat dulu teorinya. Kalau apanya, ilustrasi alatnya seperti ini. Kita lihat rumusannya. K sama dengan Q dikali L dibagi A kali H kali T. Akan saya jelaskan apanya, polanya. Jadi untuk yang pakai constant head test, ini rumusnya K sama dengan Q dikali L ya, dibagi A dikali H kali T. Ini K ini koefisien permeabilitas yang ingin kita cari. Q ini volume ya. Yang maksud dengan volume, kita lihat dulu gambarnya ini. Nah, ini. Jadi H itu perbedaan tinggi air. Beda tinggi air, H. Atau apa? L-nya tinggi sampel tanah yang akan diuji. Tinggi soil specimen ya. Tanah yang siap diuji namanya soil specimen. Apapun material yang siap untuk diuji namanya spesimen. Misalnya konkret spesimen, hot mix spesimen. Nah, pokoknya yang siap untuk diuji namanya spesimen. Nah, di sini tanah mau diuji ya, soil specimen. A-nya ini kita cari nanti ini, diameter ini. Dari diameter dapat A-nya, luasan. Di sini dikasih porous stone, batu berpori atas bawah. Ini dikasih gelas ukur. Gelas ukur nih ya.
Jadi kenapa dibilang constant head? Ya, ini air ini harus dalam kondisi konstan. Makanya ini keran ini setelah ini penuh, ini keran ini dikecilkan supaya ini air tetap berisi tapi tidak meluber. Tetap segini. Nah, itu namanya konstan ya. Tingginya konstan. Di airnya nggak boleh di sini, nggak boleh penuhan pula nanti masuk ke sini ya. Kalau sedikit-sedikit ke sini nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak kalian ini pengaruh ini nanti. Kan kita mau membedakan ini. Nah, itulah apanya hati-hatinya pelaksanaan pengujiannya ini. Ya, mungkin kerannya dikecilkan saja sehingga nanti air yang dari sini sama banyaknya dengan air yang merembes di sini. Sama dengan ini air. Karena kalau air nanti ke sini mengisi ke sini, ini kacau nanti pengujiannya. Ya. Jadi kalau di alat ini itu ilustrasinya. Kalau alat yang di laboratoriumnya, nah ini air yang di sini diisi air di sini. Ini nanti airnya akan mengalir ke sini, ya. Dia mengalir sini nanti akan masuk ke sini, nanti di sini akan tumpah, ya. Nah, jadi beda air ya, beda muka air yang di sini sama yang di sini. Beda tinggi muka air dari sini sampai sini ya. Itu yang H. Nah, ini nanti konstan, nggak boleh, makanya di sini tidak ada bak penampung seperti yang di gambar ilustrasi tadi. Kalaupun tumpah dia keluar ya ke sini. Jadi tidak mengganggu tinggi H-nya. Ini alatnya lebih bagus daripada ilustrasi tadi. Jadi air ini mengalir sini. Ini selangnya nih masuk ke sini. Nah, nanti air itu masuk ke sini, merembes ke sini, nanti di sini ditampung. Ada nanti di sini gelas ukur ya. Nah, sini ada lubang keluar air. Jadi dari sini masuk air ke bawah ini. Nanti air itu karena ada beda tinggi di sini airnya pasti keluar. Di H itu dari beda ini ya, beda lubang ini. Dari lubang ini sampai ke permukaan ini itu H. Tinggi lubang ini nanti diukur berapa. Itulah H. Kalau L tadi adalah tinggi sampel. A diameternya itu nanti dapat luas. Sekarang kita mau mencari Q-nya ini, Q sama T. Di sini pun nanti disediakan juga gelas ukur. Kita akan dari lubang ini akan kita tampung airnya. Kita tampung. Jadi dia akan menetes. Caranya yang perlu diapakan ini nilai Q dan T. Kalau L tadi sudah tahu tinggi sampel tanah, spesimen tanah. A sudah tahu dari diameter ini, tabung ini dapat diameter dalamnya ya, dapat luasan permukaan tanah. H itu tadi beda dari ini sampai ke lubang ini, berapa beda tingginya. Nah, itu H. Jadi tinggal mencari Q dan T supaya dapat nilai koefisien permeabilitas. Atau hydraulic conductivity, banyak seepage coefficient ya, banyak koefisien seepage, silahkan apa aja namanya. Oke, bagaimana cara mendapatkan Q dan T? Nah, kita siapkan stopwatch ya. Untuk menentukan T ini perlu stopwatch. Jadi disiapkan juga keran di sini, harusnya di sini ada keran. Aba-abanya ini, lubang ini kita tutup dulu. Ini kerannya boleh hidup pelan-pelan ya. Nanti kalau kita tutup dia akan hidup. Kecilkan kerannya ya, jangan melubur banyak-banyak kali, nanti banjir pula. Kecil aja, kita tutup. Sudah kita tutup,
kita siap-siap stopwatchnya. Nah, nanti siap-siap pula di sini gelas ukur. Nah, di bawah menampung dari si lubang ini gelas ukur. Ya, dengan aba-aba 1, 2, 3 hidupkan stopwatch dan ini lepaskan. Nanti ini akan netes mengisi gelas ukur. Volume yang ada di gelas ukur itu laki. Nah, nanti misalnya sudah di tadi start pertama kita bilang 1, 2, 3 ini buka, stopwatch dihidupkan. Nah, dihitung lagi setelah kira-kira gelas ukurnya hampir penuh. Hitung lagi 1, 2, 3 tutup lagi ini, stopwatchnya matikan. Jadi dapat Q ini dari volume air yang ada di dalam gelas ukur, T ini dari waktu yang ada tercatat di stopwatch. Nah, seperti itu. Nah, ini dia lebih mudah pelaksanaannya. Biasanya dalam praktikum mahasiswa ini digunakan pasir supaya cepat ya. Pemesannya cepat. Kalau sempat digunakan ini tahan lempung, wah ini netesnya bisa 1 hari 1 tetesan. Karena koefisien permeabilitas pada lempung kecil sekali. Kalau koefisien permeabilitas pada pasir cukup besar, jadi pelaksanaannya bisa cepat. Ini biasanya digunakan pasir lepas ya. Kalau di pengujian untuk praktikum mahasiswa, tapi kalau kondisi lapangan ya sesuai dengan material yang ada, apa yang ada diambil, dimasukkan dalam ini ya, tentu material yang UDS ya, sampel yang tidak terganggu. Uji aja berapa koefisien permeabilitasnya dengan cara constant head. Satu lagi dengan cara falling head. Ini sama tadi ya, kalau misalnya gelas ukurnya ini ya, kalau di sini nggak perlu ditutup, digeser aja gelas ukurnya ini. Misalnya stopwatch siap-siap 1, 2, 3 stopwatch ini, hidupkan stopwatch. Kira-kira udah hampir penuh gitu. 1, 2, 3. Nah, tengok waktu di stopwatch, nah, tengok di sini volume berapa mili ya, berapa mililiter, nanti ketahuan volume. Jadi Q ini volume yang ada di gelas ukur, sedangkan T adalah waktu untuk mengisi. Nah, jadi ini bisa didapatkan nilai K-nya. Nah, nanti akan kita praktekkan di lab uji tanah ya. Ini teorinya seperti itu. Jadi tetap saja harus diberikan porous stone ya. Batu yang poros atau batu yang berpori. Oke, kalau yang ini falling head test, nah, teorinya seperti ini. Ini ilustrasinya, rumusannya ini. Nah, ini. Jadi rumusannya di sini ada nilai A kecil, L, K sama dengan, nah ini untuk yang falling head test ya. K sama dengan 2,303 A kecil kali L besar per A dikali T kali log H1 per H2. Nah, ini rumusannya. Ini rumusan yang mau dipakai untuk uji falling head test. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau kita menguji tanah lempung, tanah-tanah yang berbutir halus, lempung, lanau ya, sebaiknya kita menggunakan metode yang falling head test ini ya. Kalau kita menguji tanah-tanah yang agak lebih kasar seperti ya pasir kelempungan, pasir kelanauan itu agak lebih kasar, kita pakai yang constant head test. Jadi tanah yang berbutir kasar atau granular soil kita pakai yang constant head test. Kalau tanah yang berbutir halus seperti lempung, lanau, itu tanah-tanah yang berbutir halus, kita menggunakan yang falling head test. Itu informasinya. Oke, kita lihat ininya.
dalam kalau tadi di sininya ilustrasinya ini agak sedikit sulit kita membayangkan alatnya, kita langsung aja lihat ke alat ini. Di alatnya seperti ini. Saya besarkan dulu. Oke. Variabel-variabelnya kalau A tetap diameter sampel, nanti dapat A-nya, luasannya. L tetap tinggi sampel yang akan diuji, tentunya UDS juga ya, sampel yang UDS. Jadi di sini variabel yang perlu apa lagi? Ini A kecil. A kecil ini ukur ini diameter tabung kaca ini. Ukur diameternya nanti dapat luasnya. Nah, ini A kecil ya. Jadi ini adalah luas tabung kaca yang ini. Nah, sini ada juga tabung kaca kan? Nah, ini ada. Kita dapat A yang kecil. Jadi A kecil sudah dapat, A besar sudah dapat, L sudah dapat. Tinggal yang perlu T, H1 dan H2. Sampelnya seperti ini. Kita isi air ke dalam tabung ini. Kita isi. Nah, nanti kira-kira sudah penuh, kita sumbat lubangnya ini. Nah, nanti kita tandai. Misalnya airnya ada di sini. Nah, ukurlah ini. Berapa ini jaraknya? Misalnya airnya di sini ya. Nah, ukur H1. Nanti siapkan stopwatch. 1, 2, 3. Ini dilepas, ini air turun. Sampai di sini. 1, 2, 3 tutup. Nah, tutup. Nah, dapat. Nah, ini H1 dari sini ke sini, H2 dari sini ke sini. T-nya ya dari waktu yang tercatat. Ini bisa 2-3 kali dilakukan. Di sini tadi H1 lagi, kita anggap H1 lagi. 1, 2, 3, hidupkan stopwatch. Nah, ini akan ngalir sampai sini. Tuh 2, 3. Nah, ini jadi H1-nya sini, H2-nya di sini. Jadi bisa 2 kali pengujian. Tadi pertama H1-nya di sini. Nah, segini, H2-nya segini. Nah, untuk pengujian yang kedua, ini sebagai H1 dan ngalir lagi ini sebagai H2. Tentunya setiap kali ini ada stopwatch dihidupkan. Nah, dapatlah ini T. Nah, ini nanti H1 dan H2-nya seperti itu. Jadi biasanya lebih mudah menggunakan ininya. Dan nanti aplikasinya akan kita uji di laboratorium mekanika tanah. Uji constant head test dan falling head test. Kalau sudah selesai uji, dapatlah kita nilai K. Ingat ya, kalau falling head test ini untuk tanah-tanah yang berbutir halus seperti lempung, lanau. Kalau constant head test untuk yang tanah-tanah yang berbutir kasar, misalnya pasir kelempungan, pasir kelanauan, atau pasir saja gitu ya, atau lempung kepasiran gitu, lempung atau lanau kepasiran. Tapi kalau yang falling head test ini ya, ini biasanya untuk tanah-tanah seperti lempung, lanau kelempungan, lempung kelanauan, itu yang tanah-tanah berbutir halus. Oke, jadi dengan uji itu kita dapatkan nilai K, nilai koefisien permeabilitas, koefisien rembesan, koefisien seepage atau hydraulic conductivity. Nanti ada koreksi terhadap suhu ya. Sini suhu yang ideal pada saat pengujian koefisien permeabilitas ini adalah 20 derajat Celcius. Kenapa diambil 20? Ya biasanya air-air yang di dalam tanah suhunya rendah gitu. Cuman kita kadang-kadang ujinya di laboratorium itu membuat suhu 20 ini sulit.
apalagi lab kita misalnya tidak kondusif ya, harusnya lab tuh ya ada ruangnya tertutup, ada AC, ada apa, bisa setel suhunya. Tetapi lab yang seperti itu kan untuk kita orang Indonesia tidak terlalu sulit untuk pengadaannya. Biasanya suhunya di suhu pengujian bisa mencapai 30 derajat atau 26 sampai 32 derajat Celcius kalau di Indonesia ya. Tapi suhu standarnya ini 20 derajat Celcius. Nah, makanya diperlukan koreksi terhadap suhu. Pada saat pengujian itu ya suhu dicatat, suhu ruang atau suhu airnya, boleh suhu airnya tadi dicatat. Ya, saya kira suhu air sama suhu ruangnya dekat ya, tidak terlalu jauh. Dicatat, diuji dengan termometer, sehingga nanti nilai K yang sebenarnya ya ini pengaruh suhu yang di dalam ruangan ya, nu T. Misalnya nu pada suhu 30 derajat Celcius dibagi nu pada suhu 20 derajat Celcius dikali koefisien yang didapat dari rumusan sebelumnya. Misalnya begini, kita ngujinya, ini ada koreksi suhu, ini di tabel ini ada koreksi suhu. Kita ngujinya di temperatur 28 derajat 28 derajat Celcius. Nah, makanya K-nya nanti kita ambil yang 28 ini berapa? 0,832 dibagi 20, 1 dikali K yang didapat dari pengujian misalnya berapa? Misalnya 0,02 cm per detik. Nah, ini didapat. Ya, begitu juga kalau kita nguji di suhu 30. Ya, berarti ini 0,797 dibagi 1 dikali dari rumusan yang ini tadi. Nah, ini rumus 522 ya. Wah, ini bagaimana suhunya kalau 32? Nah, ini jadi masalah, di dalam ini nggak ada pula suhu 32 derajat. Ya kalau mau kali ini dimasukkan ke dalam Excel ya, nanti dicari nilai regresi linearnya. Nah, ini dimasukkan, ini misalnya sebagai sumbu X. Ini kan nyambung sumbu X, ini jadikan sumbu Y. Carikan regresi, carikan persamaan. Nanti kalau mau cari 32 atau 33 ya mudah. Sebab di sini nggak ada. Tapi ini sudah cukup untuk memforecast data ya. Forecasting data, silakan. Ini jadikan sumbu X. Ya, titik-titik aja. Ini sumbu Y. Nah, nanti kita cari persamaannya, equationnya. Nanti dapat persamaan. Nanti kalau kita mencari di 32 atau 31 derajat, ya kita dapatkan, karena di sini tidak ditampilkan rumusan untuk mencari koreksi suhu ini. Oke. Ini ada contoh soal ya, di buku ini. Silakan ini masalah geometrik saja, trigonometrinya cukup bagus. Ada contoh-contoh soal. Ini ada contoh soal untuk pengujian constant head test dan constant head test untuk yang fine sand ya, pasir halus ya. Nah, ini data-datanya seperti ini, ada L sekian, diameter sekian, H-nya sekian ya. Ini water collected ini Q-nya sekian, nah, nanti dapat K-nya.
Kalau udah dapat K-nya, nanti gradian hidrolisnya H dibagi L ya, dapat kecepatan. Seperti ini. Ini banyak sampel-sampelnya, example-nya. Subbab berikutnya, empirical relation for hydraulic conductivity. Ini bukunya kita merujuk ke Braja Endas ya, Geotechnical Engineering, kalau nggak salah volume 4. Nanti silakan kalau mau merujuk situ. Ini contoh-contoh soalnya silakan dipelajari sendiri, saya kira tidak terlalu rumit. Subbab berikutnya, relation, hubungan empiris untuk nilai K. Jadi nilai K itu di samping kita bisa mengetahuinya dengan uji constant head test atau falling head test, kita nilai K ini bisa juga dicari dengan hubungan-hubungan empiris lainnya seperti ini misalnya. K sama dengan, nah ini udah jelas satuannya cm per detik, C dikali D kuadrat, D 10 kuadrat. D 10 kuadrat ini cari dari gradasi ya. Nilai koefisien gradasi ya. Ini sudah pernah kita seperti yang di koefisien gradasi yang lalu, kalau nggak salah nilainya seperti ini. Saya bukakan sedikit. Ini seperti pelajaran di minggu ketiga kalau tak salah saya. Nah ini kita sudah pernah mencari nilai D10. Nah, D10 di sini, nah ini ya, pada 10% berapa D10-nya? Nah, misalnya di sini tampak misalnya 0,1 mm ya. Dari grafik ini D10-nya 0,1 mm. Nah, jadi bisa dicari dari nilai K itu bisa didapatkan juga dari grafik gradasi. Jadi kalau 0,1 mm berarti 0,1 kuadrat. Sini tidak apa-apa ininya dalam milimeter, tapi nanti satuannya tetap cm per detik. Jadi K-nya ini sama dengan C dikali apa? D10 kuadrat. C-nya itu nilainya 1 sampai 1,5. Ini silahkan, ini hubungan-hubungan empiris ini perlu juga. Nah, ini ada beberapa hubungan empiris ya. Seperti ini. Kita lihat. Nah, ini cukup banyak hubungan empiris yang bisa dilihat. Ini menurut si Amer dan Awad, atau menurut ini ya, ini 1,2 kali C. C-nya itu tadi nilai ini konstan. Silahkan pakai yang Mesre dan Olson ini, atau pakai yang ini, silahkan pakai data K0 ini nilai hydraulic conductivity pada point ratio N0. Nah, ini point ratio ya. Oke, silahkan. Tapi ini ya, kalau misalnya ini saya kira lebih rumit, silahkan dengan uji constant head dan falling head test tadi, atau pakai teori gradasi ya.
Ini menurut si Tapenas ya, seperti ini hubungan antara K dengan P rasio. Nah, ini hasil pengujian si Tapenas tahun berapa nih? Tahun 83. Ini berdasarkan nilai PI-nya ya. PI ya, silahkan, ini berdasarkan nilai PI dan CF-nya. CF ini clay shift fraction in soil, fractionnya. Jadi fraksinya itu ya didapat dari analisa ukuran butir ya. Jadi ini PI ditambah fraksi ukuran butirnya. Kalau ukuran butirnya sekian, ya PI sekian tambahkan ya. Misalnya 1,25. Jadi misalnya P rasionya 1,6. Misalnya kita ikuti ini. PI tambah CF-nya 1, berarti K-nya ini. Nah, ini. Nanti sebentar. Nah, ini dalam log ya. 10 pangkat. Ini 10 pangkat minus 10, ini 10 pangkat minus 9, berarti di sini 5 ya, 5 kali 10 pangkat minus 9. Ya, seperti itu. Ini hubungannya, silahkan dilihat grafik hubungan ini yang hubungan empiris ya. Oke, ini ada contoh soal, silahkan dibaca. Saya kira itu saja dulu pada pertemuan 10 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.